Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nisa hari ini akan mengajar biologi, materi tentang ruang lingkup biologi berisi tentang yang pertama, ciri dari sains, yang kedua, metode ilmiah, yang ketiga yaitu tingkat organisasi kehidupan, terakhir yaitu cabang-cabang dari ilmu biologi. Yang pertama kita bahas tentang ciri dari sains, yaitu yang pertama konkret. Nah, konkret itu artinya nyata, objek yang ingin kita teliti, apakah nyata atau tidak. Contohnya, kalian ingin meneliti hantu. Hantu nyata atau tidak? Kalau kalian dapat membuktikan bahwa hantu itu nyata, maka itu dikatakan masuk ke dalam ciri dari sains. Kalau tidak bisa membuktikan, berarti ternyata hantu itu tidak konkret. Kedua yaitu logis. Logis itu masuk akal, dapat dibuktikan, dapat diterima oleh akal kita. Nah, maka itu masuk ke dalam ciri sains. Kalau tidak masuk akal, tidak termasuk dari ciri sains. Tiga yaitu objektif. Objektif itu yaitu tidak memihak. Contohnya, kalau seandainya kalian melihat warna putih, maka kalian tetap harus mengatakan itu warna putih. Jangan karena kalian menyukai warna hitam, jadi kalian mengatakan objek itu berwarna hitam. Itu artinya objektif, tidak memihak. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya yaitu universal. Universal itu artinya berlaku untuk umum. Contohnya, suhu air mendidih di Amerika yaitu 100 derajat Celcius. Nah, saat di Indonesia, air mendidih juga tetap 100 derajat Celcius, jadi berlaku dimanapun itu tetap sama. Itu yang dikatakan sebagai universal. Selanjutnya yaitu sistematis, artinya tahap-tahapannya itu harus sesuai dengan urutan yang ada. Kalian nggak boleh loncat dari tahap terakhir dulu, baru mulai ke yang awal. Itu tidak dibenarkan. Terus yang terakhir yaitu empiris. Empiris ini artinya dapat dibuktikan. Contohnya ilmuwan lain ingin meneliti ini dan itu dapat dibuktikan, maka itu dikatakan sebagai salah satu dari ciri dari sains. Kalau tidak dapat dibuktikan, berarti tidak bersifat empiris. Kedua, yaitu kita akan membahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah ini berisi tentang rumusan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Baiklah, Bunda akan menjelaskan lebih rinci lagi, yaitu yang pertama, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini wajib berisi tentang pertanyaan yang bersifat atau berisi 5W 1H. Wajib pertanyaan ya anak-anak. Contohnya, bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah? Bagaimana ini merupakan pertanyaan, sedangkan intensitas cahaya ini merupakan variabel bebas. Yang terakhir yaitu pertumbuhan kecambah, yaitu variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya, nah kan pertumbuhan kecambah itu variabel terikat. Nah, variabel bebasnya yaitu intensitas cahaya. Jadi, pertumbuhan kecambah apakah dipengaruhi oleh intensitas cahaya atau tidak? Nah, jadi yang tidak dapat dirubah ya variabel terikatnya. Nah, variabel bebasnya bisa dirubah. Contohnya, pengaruh air terhadap pertumbuhan kecambah. Tahap selanjutnya yaitu observasi. Jadi kalian mencari data-data baik di jurnal atau di buku. Jurnal ini kayak di internet itu loh, Nak. Jadi kalian cari data-datanya di sana, akhirnya muncullah sebuah hipotesis. Yaitu hipotesis adalah jawaban sementara, apakah diterima atau tidak berdasarkan rumusan masalah yang ada. Jadi kalian bisa lihat H0 dan H1. Untuk menjawab hipotesis ini, maka kalian membuat eksperimen atau percobaan, apakah H0 yang diterima atau H1 yang diterima. Kemudian setelah kalian melakukan eksperimen atau penelitian, kemudian akan ditariklah kesimpulan. Kesimpulannya Maya, H1 diterima atau H0 diterima. Nah, akhirnya setelah kesimpulan selesailah sudah metode ilmiah yang kalian lakukan. Demikian penjelasan singkat dari Bunda. Untuk materi ketiga dan keempat akan kita lanjutkan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.